Dan ini menariknya, sebenarnya apa sebenarnya visi utama yang mendorong transformasi ini, dan kalau kita lihat bagaimana begitu ya Lintas Arta memposisikan diri di era digital sekarang ini, Pak Dion? Tadi dijelaskan oleh Mbak Asaf, itu ada bagaimana Indonesia punya misi menuju Indonesia emas, kemudian dengan parameternya pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 8 ya. Tadi saya referensi Pak Prabowo, kemudian referensi juga dari Direktur Utama atau CEO Lintas Arta. Dari kami, visinya adalah bagaimana kami sebagai enabler untuk mengempower Indonesia untuk percepatan potensi digital Indonesia. Kalau kita melihat mengacu kepada Digital Economy Index, di situ ada beberapa parameter bagaimana kita bisa menuju ke sana. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur. Bagaimana masyarakat Indonesia, perusahaan Indonesia memiliki connectivity. Satu. Yang kedua, bagaimana aplikasi digital ini di-host di Indonesia. Berarti infrastruktur kedua adalah data center. Yang ketiga, data center hanyalah tempat. Tetapi ketika perusahaan, masyarakat ingin menggunakan konten, apalagi berbasiskan AI, perlu ada layanan cloud di atasnya. Kemudian bagaimana terakhir, agar ini semuanya digunakan oleh Indonesia, dari orang Indonesia, aplikasinya juga harus ada yang mengembangkan. Makanya tadi ada disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa Indonesia juga butuh talenta digital untuk mengembangkan aplikasi untuk Indonesia dari orang Indonesia. Oke, artinya memang sudah tergambarkan begitu ya, digitalisasi Indonesia ini semakin masif begitu. Iya. Tapi di balik akselerasi itu, Pak Dion, isu kedaulatan data kan juga makin penting ya kalau kita lihat. Bagaimana sih sebenarnya Lintas Arta ini melihat peran infrastruktur lokal dalam menjaga kontrol atas data nasional? Saya mau lihat dari sudut pandang yang lain kali ya. Jadi kalau bicara kedaulatan data ada di sini semua sudah membicarakan. Tapi yang paling penting begini, untuk menempatkan data di Indonesia, berarti infrastrukturnya harus ada. Gitu Mbak Asaf. Kalau infrastruktur tidak ada, orang mungkin menempatkan di luar Indonesia. Karena memang tidak ada di Indonesia. Jadi isu kedaulatan ini ada poin-poin paling penting kembali ke tadi hubungan dengan digital index untuk mengakses ke data tersebut apakah cukup, apakah ada, pertama ada dulu, apakah cukup besar bandwidth-nya, bagaimana dengan latensinya, kemudian yang kedua apakah infrastruktur data centernya ada di sini. Sebagai contoh, mungkin sekarang kita mendengarkan data center sudah menggunakan power yang besar. Dulu kita belum punya, sekarang sudah hadir di Indonesia. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Beberapa kemarin diluncurkan di media massa sudah ada. Kemudian yang kedua, dulu AI tidak bisa masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena GPU itu tidak bisa hadir di sini karena tidak ada data center yang ready. Sekarang sudah ada. Tetapi perkembangan itu terus terjadi. Jadi kebutuhan power misalkan akan naik. Kalau dari Nvidia menyatakan hari ini sudah 200 kilowatt perak. Tahun depan akan mungkin ke 500 kilowatt perak. Bagaimana kesiapan kita? Nah, saya melihat dari situ, jadi kita harus punya dulu, ada di sini, agar bisa berdaulat. Kalau tidak ada ya, semua akan lari keluar. Itu yang pertama. Kemudian infrastruktur tadi, ternyata, kalau tadi kacamata dari Digital Economic Index itu hanya melihat dari infrastruktur telco, ternyata hari ini kita melihat bahwa infrastruktur penting itu ada di power. Untuk mendukung hadirnya data center, mungkin kelasnya hyperscaler ke atas ada di Indonesia. Mudah-mudahan itu terus jadi. Kami juga dari Indosat Group, Lintas Arta, akan mendukung inisiatif untuk menenabler bangsa ini menuju apa yang cita-citakan tadi Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Tadi kan Pak Dion bilang memang saat ini persaingan layanan cloud dan juga data center tuh kian banyak. Sudah ada banyak sekali dari lokal begitu ya, tentu saja, global. Dan sampai global begitu ya. Apa sih Pak diferensiasi atau keunggulan utama layanan cloud dan juga data center Lintas Arta dibandingkan dengan yang lain? Kalau dari kami dari awal
memfokuskan layanan ini untuk enterprise, bukan ke retail, bukan ke digital native. Enterprise ini punya pola bahwa apa yang dia spending berdasarkan budgetnya. Jadi keunggulan kami adalah fix. Jadi kalau pelanggan berlangganan sekian rupiah ya sampai dengan akhir tahun seperti itu. Tidak ada fluktuasi akibat dari misalkan traffic meningkat, tidak ada fluktuasi akibat mungkin serangan bom traffic. Jadi tidak ada aspek eksternal yang mengakibatkan perubahan tarif kepada pelanggan. Itu pertama. Yang kedua, karena kami juga adalah tadi perusahaan telekomunikasi, mendukung tadi saya lupa ya, kita mendukung transformasi digital di Indonesia ini dengan 4 produk utama, 4 pilar, yang nyambung juga dengan tadi ekonomi indeks. Yang pertama infrastruktur telekomunikasi pasti, nomor 2 data center atau cloud, yang ketiga cyber security, dan keempat aplikasi atau collaboration dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, karena kami memiliki 4 pilar tadi, kami sebut dengan 4C, jadi layanan itu kami berikan bundle kepada pelanggan kami, enterprise khususnya. Nah, kemudian penempatan cloud kami juga tidak hanya di data center kami juga menyediakan layanan yang berada di lokasi pelanggan dalam bentuk managed service. Jadi kira-kira itu seperti itu, tapi kami tidak menutup untuk berkolaborasi juga dengan pelanggan yang membutuhkan multi-cloud solution. Karena sekarang ini tidak ada perusahaan yang hanya berlangganan satu cloud provider saja. HR akan punya provider cloud untuk HR application. Orang sales akan punya layanan cloud dari Salesforce application, dan seterusnya. Baik, ini menarik. Tadi Pak Dion kan juga ada fokus enterprise begitu ya. Sekarang kan banyak perusahaan kini kan nggak lagi hanya mengandalkan satu platform cloud. Seperti yang tadi Anda katakan begitu. Hybrid dan juga multi cloud ini kan menjadi pilihan strategi sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya Lintas Arta mendampingi pelanggan enterprise dalam proses transisi ini? Yang kami lakukan karena kami melihat ini dan semangatnya juga gotong royong, tidak hanya untuk sendiri. Jadi kembali lagi, basicnya infrastruktur untuk bisa terjadi sebuah hybrid cloud ataupun multi cloud adalah telekomunikasi. Jadi telekomunikasi yang kami bangun itu sudah menghubungkan beberapa data center, lebih dari 20 data center di Indonesia, termasuk dengan data center yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan dapat terhubung dengan data center dirinya sendiri, dapat terhubung juga dengan data center atau cloud milik Lintas Arta, dapat juga terhubung dengan data center atau cloud dari pihak yang lain. Jadi plan dari multi cloud ini bisa terjadi. Tapi satu hal lagi paling penting, karena terhubung dengan banyak pihak, yang perlu juga dikawal adalah bagaimana mengelola cyber security. Karena tadinya perusahaan kan hanya dengan dirinya sendiri, cabang-cabang data center. Sekarang dia berhubung dengan perusahaan A sebagai penyedia cloud A, perusahaan B penyedia cloud B, dan seterusnya. Jadi sudah terhubung dengan pihak luar, cyber security perlu dijaga.